Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya yang disebut sebagai ulama? Apa makna sejati dari alim, orang yang berilmu? Dalam video ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah akan membahas lebih dalam tentang apa yang membuat seseorang layak disebut ulama, mulai dari pemahaman mendalam mereka tentang Al-Quran dan Sunnah, hingga peran mereka sebagai pewaris ajaran para nabi. Mari kita simak bagaimana para ulama berperan dalam menjaga kemurnian tauhid, memandu umat menjauh dari syirik, serta membimbing kita di jalan Allah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Apa itu ulama? Ulama arti jamak dari alim, orang yang alim. Alim ulama. Ketika disebutkan alim berarti dia mengetahui tentang Quran. Alim orang yang tahu, orang yang mengetahui. Mengetahui tentang apa? Quran. Mengetahui tentang apa? Tentang sunnah. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang pemahaman para sahabat. Itu yang dikatakan ulama. Yang Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak. Sesungguhnya para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mendapatkan bagian yang banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, dan Ahmad juga meriwayatkan. Maksudnya di sini para ulama pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan dinar dan dirham. Ilmu yang dimaksud ya wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang diwariskan Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus dipegang oleh para ulama. Berpijaknya para ulama itu mereka menguasai Quran, menguasai Sunnah. Diperhatikan, bukan teknologi, bukan ilmu-ilmu dunia, bukan. Kan kalau orang di satu majelis ulama itu macam-macam isinya sudah. Tahu tentang teknologi, tahu tentang ini segala macam. Yang pokok tahu dia tentang Quran dan Sunnah. Dia wajib untuk pelajari dan dia faham. Itu ulama. Dan kalau kita lihat yang dikatakan ulama itu, dia betul-betul dia belajar Quran, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Itu ulama. Dan mereka, ulama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Di dalam surah Fatir. Yang takut kepada Allah ulama. Jadi ulama itu harus punya rasa takut. Takut kepada Allah. Bukan berani. Yang dikatakan ulama juga mereka yang orientasinya mendakwakan dakwah tauhid. Tugas mereka, fungsi mereka menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid. Bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Karena mereka pewaris para nabi. Allah sebutkan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul tugasnya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Jauhkan semua apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi ulama wajib untuk menegakkan tauhid. Kalau enggak dituntut berat mereka pada hari kiamat. Ulama itu dia wajib menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Itu yang paling pokok. Karena semua nabi, semua rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan mereka menjelaskan kepada umat ini bagaimana umat ini mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk kerja, bukan untuk main-main, bukan untuk yang lain. Allah ciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan tugasnya para ulama, para dai, mereka wajib untuk menempuh jalan ini. Yaitu menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Karena itu yang dimulai oleh semua nabi, semua rasul.
Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa dakwah tauhid merupakan miftah, kunci pembuka dakwahnya para rasul dengan tauhid. Penutupnya juga dengan tauhid. Makanya umat Islam akan diberikan kejayaan, kemenangan, kemuliaan apabila para dai, para ulamanya memulai dakwah dengan tauhid. Dan menjelaskan kepada umat tentang syirik. Kalau sekarang kan tidak, nggak dijelaskan tentang bahaya kesyirikan, nggak dijelaskan dengan rinci. Penjelasan tentang tauhid dijelaskan rinci, kemudian juga tentang bahaya kesyirikan dijelaskan dengan rinci. Supaya orang tidak berbuat syirik, karena syirik merusak agama ini, merusak akal, merusak hati, merusak tatanan masyarakat. Semua kerusakan yang ada di masyarakat disebabkan karena kesyirikan. Itu yang pertama. Dosa yang paling besar syirik, baru yang lainnya. Kalau kita lihat di sini fungsi dan tugas ulama tidak jalan di Indonesia ini. Mereka nggak jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saya ambil contoh satu aja dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rum Allah menyebutkan Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaru musyrikin. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Sudah kita lihat di kerusakan yang ada ini. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali kepada Allah. Janganlah qul siru fil ard, maka hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, lihatlah bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian. Kana aktsaru musyrikin, kebanyakan mereka adalah musyrikin. Kerusakan yang ada sebab kesyirikan. Kewajiban kita untuk menjelaskan kepada umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan ini tugasnya para dai, para ulama, para siang malam mendakwakan dakwah ini. Agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bukan yang lain nggak dijelaskan, seperti hukum-hukum tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, dijelaskan. Tapi yang pokok adalah tauhid. Itu tugas dan fungsinya para ulama seperti yang ditanyakan tadi. Kalau itu dijalankan, insya Allah banyak umat yang paham tentang agama ini. Kalau sekarang tidak, jauh umat dari Islam. Karena apa? Nggak dijelaskan tentang hakikat agama Islam yang sebenarnya, yaitu tauhid dan menjauhkan tentang syirik. Dan ini harus kita jelaskan dengan kita membahas kitab ini, Syarah Akidah, agar umat ini paham tentang akidah yang benar. Karena udah banyak pemalsuan, orang-orang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi semua kebohongan, semua kepalsuan, semua penipuan. Tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, semuanya mendakwakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang ada sekarang ini, mereka tidak mendakwakan dakwah itu. Ngaku Ahlussunnah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Mengaku Ahlussunnah, tapi mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah. Mengaku Ahlussunnah, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Ya sesuai. Ini kebohongan. Makanya kita kembalikan umat ini dan tugas kita kembalikan. Mendakwakan kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf. Mengajak umat mengikuti akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga mereka akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai penutup, mari kita ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka bukan hanya menguasai ilmu, tetapi juga membawa tanggung jawab yang besar dalam menjaga kemurnian agama ini. Mereka memiliki peran penting untuk menyebarkan tauhid, menjaga umat dari kesyirikan, dan membimbing umat agar hidup dalam naungan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa para nabi tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Ilmu inilah yang menjadi warisan yang paling berharga bagi umat, karena ilmu tersebut membawa kita lebih dekat kepada Allah, mengarahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan benar, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Para ulama dengan ikhlas berjuang siang dan malam untuk menyampaikan dakwah tauhid agar umat ini hidup sesuai dengan tuntunan Islam yang murni. Semoga kita semua bisa menghargai, mendukung, dan mengambil ilmu dari para ulama yang istiqomah dalam mengajarkan tauhid, menjauhi kebid'ahan, dan meluruskan pemahaman. Dengan demikian, kita akan mendekatkan diri kepada keselamatan dunia dan akhirat, serta menjaga agama ini tetap sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Wallahu a'lam.